Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najila Cindy Carolina, nomor induk mahasiswa 040 2021 0176 dari kelas B4 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Prodi Ilmu Hukum. Ya, pada video kali ini saya akan menjawab dua pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya yang ia sebutkan pada video berikut. Adapun bagi mahasiswa dalam tindak lanjut pada materi ini, asas-asas hukum, yang pertama adalah, silakan kalian catat tindak lanjutnya. Yang pertama adalah apa fungsi asas hukum dalam hukum dan asas hukum dalam ilmu hukum ya. Yang kemudian silakan kalian sebutkan 10 asas hukum dan uraikan apa yang kemudian dimaksud dalam asas hukum tersebut. Setelah kita menonton video tersebut, di situ sudah disebutkan bahwa kita ditugaskan untuk mencatat apa fungsi asas hukum dalam hukum dan asas hukum dalam ilmu hukum. Nah, di sini saya sudah mencatat ada dua fungsi asas hukum dalam hukum dan asas hukum dalam ilmu hukum. Sebentar saya akan jelaskan. Dan yang kedua yaitu soalnya kita ditugaskan untuk menyebutkan 10 asas hukum dan uraikan apa yang dimaksud dalam asas hukum tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fungsi asas hukum dalam hukum. Fungsi asas hukum dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada pembentukan atau rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim. Dan yang kedua yaitu fungsi asas dalam ilmu hukum. Fungsi asas dalam ilmu hukum ini hanya bersifat mengatur dan eksplisit atau menjelaskan. Tujuannya untuk memberi ikhtisar tidak normatif sifatnya dan tidak termasuk hukum positif. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, kita ditugaskan untuk menyebutkan 10 asas-asas hukum dan menguraikan apa yang dimaksud dengan asas-asas tersebut. Pertama yaitu asas lex specialis derogat legi generali. Nah, asas ini merupakan asas yang mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus menyampingkan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum. Misalnya, jika terjadi pertentangan antara ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus. Yang kedua, yaitu asas lex superiori derogat legi inferiori. Nah, asas ini merupakan asas dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki derajat lebih tinggi dari sisi pemanfaatannya dan penyebutannya dibanding dengan ketentuan yang memiliki derajat lebih rendah. Artinya, jika terjadi pertentangan antara undang-undang yang lebih tinggi derajatnya dibanding undang-undang yang lebih rendah derajatnya, maka yang berlaku adalah undang-undang yang lebih tinggi derajatnya. Nah, yang ketiga yaitu asas equality before the law, adalah asas yang merupakan kesederajatan di mata hukum. Artinya, dari kacamata hukum, semua orang dipandang sama dalam masalah hak, hakikat, dan martabatnya. Yang keempat yaitu asas lex teriori derogat legi priori. Nah, asas ini yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru akan menghapus atau menyampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama yang mengatur materi yang sama. Nah, misalnya, apabila terjadi pertentangan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama, maka yang didahulukan adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. Yang kelima, yaitu asas lex dura secta mentes scripta. Asas ini merupakan penjelasan dasar dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang memang keras sudah ditentukan oleh pembuatnya seperti itu. Dengan kata lain, hukum telah ditentukan dan wajib ditaati. Nah, yang keenam yaitu asas lex niminem codic et impossibilia, ialah ketentuan undang-undang yang tidak memaksa orang untuk mentaatinya apabila orang tersebut benar-benar tidak mampu melakukannya. Contoh, orang gila dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan orang di bawah umur yang diatur dalam pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Nah, yang ketujuh yaitu asas res judicata veritae pro habertum, merupakan asas yang berkata bahwa keputusan hakim wajib dianggap benar kecuali dibuktikan sebaliknya. Dengan maksud, jika terjadi pertentangan antara keputusan hakim dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka yang diberlakukan adalah keputusan hakim atau pengadilan. Yang kedelapan, yaitu asas nullum delictum noella poena sin praevia legi, merupakan asas legalitas. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap perbuatan pidana mestinya harus ditentukan sedemikian rupa oleh suatu aturan perundang-undangan karena tidak ada satupun perbuatan dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya. Nah, yang kesembilan yaitu asas Ginstraf Sonderschuld, yaitu asas yang mendasarkan pada tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan. Dengan kata lain, seseorang tidak mendapatkan sanksi pidana jika tidak melakukan kesalahan atau tindak pidana. Nah, yang ke-10 yaitu asas presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah, di mana asas yang mengatakan seseorang tidak dapat dikatakan bersalah apabila belum diputuskan oleh pengadilan karena belum memiliki kekuatan hukum yang sah di dalamnya. Nah, itu yang saya sebutkan tadi merupakan 10 asas-asas hukum. Nah, sekian video saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.